Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan belajar regresi dengan menggunakan variabel dummy. Pada regresi, variabel tergantung Y seringkali tidak hanya dipengaruhi oleh variabel bebas X yang bersifat kuantitatif saja, tetapi juga seringkali dipengaruhi oleh variabel yang bersifat kualitatif. Contohnya misalnya adalah konsumsi. Konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh variabel pendapatan yang bersifat kuantitatif, tetapi juga dipengaruhi oleh jenis kelamin yang bersifat kualitatif. Agar variabel yang bersifat kualitatif tersebut dapat dianalisis, maka harus kita transformasikan terlebih dahulu dalam bentuk variabel kuantitatif dengan menggunakan variabel buatan yang disebut dengan variabel dummy. Nah, kita akan menganalisis di sini contohnya adalah pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi. Jenis kelamin adalah variabel kualitatif. Kita transformasikan dari dalam bentuk kuantitatif, yaitu laki-laki, yaitu dikategorikan dengan 1, sedangkan perempuan dikategorikan dengan 0. Berarti di sini untuk pengamatan yang pertama ini adalah laki-laki, konsumsinya 22. Kemudian pengamatan yang kedua ini adalah perempuan, konsumsinya 19. Pengamatan yang ketiga ini juga perempuan, konsumsinya 18 dan seterusnya. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan analisis secara manual dan dengan menggunakan Microsoft Excel. Oleh karena itu, maka saudara harus pastikan dulu Excel saudara analisis toolpack-nya harus sudah diinstal. Apabila belum, maka saudara harus menginstal terlebih dahulu dengan langkah-langkah seperti pada video yang pernah saya sajikan sebelumnya. Ini langkah yang pertama adalah membuat persamaan regresi. Persamaan regresinya ini untuk satu variabel bebas dengan 2 kategori adalah semacam ini, Y sama dengan A adalah konstanta, plus B adalah koefisien regresi, D adalah variabel dummy, plus E adalah errornya. Nah, karena untuk menghitung A itu ada unsur B-nya, maka harus kita hitung B-nya terlebih dahulu. B sama dengan N dikalikan dengan sigma XY min sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi N dikalikan sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Karena rumus B-nya adalah semacam ini, maka kita harus membuat lembar kerja. Di sini N-nya kita sudah tahu, yaitu 10. Kemudian sigma X-nya belum, maka kita harus cari sigma X-nya, yaitu dengan mengalihkan X dikalikan dengan Y. Nah, ini sudah kita copy saja ke bawah, kemudian kita jumlahkan. Nah, ini sigma X-nya sudah ketemu, sigma X-nya kita tinggal jumlahkan saja X-nya. Kemudian sigma Y-nya kita jumlahkan saja Y-nya. Kemudian N ini 10 ya. Kemudian sigma X kuadrat. X-nya kita kuadratkan. X pangkat 2. X-nya ini pangkat 2. Kemudian kita copy ke bawah. Kita jumlahkan. Nah, ini apa namanya? Sigma X kuadratnya sudah ketemu sehingga sudah cukup untuk menghitung nilai B-nya. Di lembar kerjanya sudah cukup. Kita akan hitung nilai B-nya 10 jumlah pengamatannya dikalikan dengan sigma XY. Ini 106,4. Kemudian dikurangi dengan sigma X ini 5 dikalikan dengan sigma Y 196,4 kemudian dibagi dengan N. N-nya adalah 10 dikalikan dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 5. Nih. Kemudian dikurangi dengan 5 sigma X pangkat 2. Nah, ini sigma X-nya di sini pangkat 2.
Nah, ketemunya 3,28. Nah, ini B-nya sudah ketemu, kemudian kita mencari nilai A-nya. Nilai A-nya sigma Y. Sigma Y ini 196. Kemudian dikurangi dengan ini, apa namanya, A-nya, B-nya. Kemudian dikalikan dengan sigma X. Sigma X-nya ini 5 dibagi dengan N. N-nya adalah 10. Nah, sehingga kita sudah memperoleh persamaan regresinya. Y sama dengan 18 plus 3,28 D plus E. Nah, ini kita sudah ketemu ya persamaan regresinya. Artinya apa? Artinya ketika D-nya 0, D-nya 0 berarti kan perempuan. Ketika perempuan maka konsumsi akan sebesar 18. Tetapi apabila D-nya 1, maka konsumsinya adalah sebesar 18 ditambah 3,28. Itu artinya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita akan menghitung nilai prediksi. Jadi kita hitung di sini saja lah. Kita hitung di sini saja. Y prediksi. Cara menghitung Y prediksi bagaimana? Kita masukkan nilai X ke dalam persamaan. 18 plus 3,28 dikalikan dengan X. X-nya berapa ini? Untuk pengamatan pertama X-nya kan 1. Nah, tarik 2 ke bawah. Nah, ini artinya apa ini? Artinya ketika jenis kelaminnya laki-laki, konsumsinya akan sebesar, nilai prediksi konsumsinya akan sebesar 21,28. Tetapi ketika jenis kelaminnya perempuan, prediksi konsumsinya adalah 18. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan menghitung koefisien determinasi. Rumus koefisien determinasi adalah R kuadrat sama dengan 1 dikurangi sigma Y dikurangi Y prediksi. Maka kita akan membuat ini. Y real dikurangi dengan Y pred. Pangkat 2 dikuadratkan. Nah, ini kita buat ini. Y realnya mana? Y realnya kan 22. Dikurangi dengan Y pred. Y prednya mana ini? Kan 21,28 kalau 1. Pangkat 2. Nah, ini kita sudah ketemu. Kita jumlahkan 3,88. 3,88. Kemudian dibagi sigma Y dikurangi Y bar, Y rata-rata. Y barnya berapa? Y barnya kan ini. Berarti kan 196,4 dibagi dengan 10. Pengamatannya kan 10. Sehingga ini Y real dikurangi dengan Y bar kuadrat. Ini sama dengan Y realnya mana? Y realnya kan 22 ini. Dikurangi dengan Y bar. Y barnya ini 19,64. Saya absolutkan saja pakai F4 biar tidak geser. Pangkat 2. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, ini R kuadratnya sudah bisa kita hitung. Ini ya. Ini sama dengan 1 dikurangi ini Y pred. Y dikurangi Y pred kuadrat dibagi dengan Y dikurangi Y bar kuadrat.
Nah, ini koefisien determinasinya sebesar 0,874. Artinya apa? 87,4% besar kecilnya konsumsi ditentukan oleh variasi dari jenis kelamin. Nah, kemudian yang berikutnya kita menghitung standar error estimasi. Standar error estimasi rumusnya adalah semacam ini. Ini adalah rumusnya semacam ini, standar error estimasi. Akar dari Y dikurangi akar dari sigma Y real dikurangi dengan Y rate atau error kuadrat dibagi dengan N min K. N adalah jumlah pengamatan, K adalah jumlah variabel. Dengan demikian maka kalau kita menggunakan Excel adalah SQRT, kemudian Y real dikurangi Y rate kuadrat mana? Ini kan? Ini. Kemudian dibagi dengan N10 dikurangi K. K adalah jumlah variabel, K-nya ada 2. Dengan demikian maka ketemu sebesar 0,697. 0,697. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung standar error koefisien regresi. Standar error koefisien regresi rumusnya adalah SE. SE ini yang barusan kita peroleh ini dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi dengan N. Sehingga kita bisa hitung ini ya, SE-nya mana? SE-nya kan ini. SE-nya kan ini. Nah, itu SE-nya. Kemudian dibagi SQRT, akar, square root. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya mana? Sigma X kuadratnya kan ini. Nah, sudah ketemu 5 kan? Kemudian dikurangi, ini dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya ini pangkat 2, dikuadratkan pangkat 2. Kemudian dibagi dengan N. N-nya kan 10. Ketemunya adalah 0,440. 0,441 lah kalau kita bulatkan. 0,441. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menghitung uji ketepatan model atau uji F. Uji F rumusnya adalah R kuadrat dibagi dengan K min 1 dibagi 1 min R kuadrat N min K. Maka kita buat ini adalah F hitungnya atau F statistik. Itu adalah R kuadrat. R kuadratnya mana? Ini tadi yang 0,87 ini ya. Kemudian dibagi dengan K min 1. K kan jumlah variabel. 2 dikurangi 1. Nah, kemudian dibagi dengan 1 min R kuadrat. R kuadratnya kan ini tadi. Dibagi dengan N min K. N-nya kan 10 jumlah pengamatan. Dikurangi dengan K jumlah variabel 2. Nah, F hitungnya ketemunya adalah 55. F hitungnya ketemunya 55,342. Kita bandingkan dengan F tabel. Kita bandingkan dengan F tabel, derajat tabel F ya.
Kita buka tabel F-nya. Kita buka tabel F. Dengan derajat bebas K-1, N-K. K-1-nya kan berarti 2 dikurangi 1. 1 ini. 2 dikurangi 1, 1. Kemudian K-nya, N-K-nya, N-nya 10 dikurangi 2. Berarti ketemunya ini. Ketemunya adalah 5,318. Jadi kesampingnya adalah K-1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian ke bawahnya adalah N-K, 10 dikurangi 2, 8. Sehingga ketemunya adalah 5,318. 5,318 ini ya. Ternyata F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Maka model dinyatakan fit. Nah, ini model dinyatakan fit karena F hitung lebih besar dari F tabel. Kemudian yang berikutnya adalah kita menguji hipotesis. T hitung. T hitung rumusnya adalah BJ. BJ itu adalah koefisien regresi. Koefisien regresinya mana? Koefisien regresi dari B. Ini 3,28. Dibagi dengan SB. Standar error koefisien regresi 0,441. Ketemunya adalah 7, ketemunya adalah 7,39. Kita bandingkan dengan T tabel dengan derajat bebas alfa. Alfanya 5%. Kemudian N-K berarti 8. Kita lihat tabel T semacam ini. Satu ujung ya, kita menggunakan satu ujung, dua ujung. Apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi? Karena hipotesisnya belum memiliki arah, apakah terdapat, maka menggunakan dua ujung. Kalau menggunakan dua ujung, misalnya menggunakan dua ujung, alfa 5%, dua ujung, alfa 5%, N-K. Maka kita lihat di angka 8 sini. Dua ujung, alfa 5%, dua ujung, maka kita ini, lihatnya di sini nih. 2,306. Ke bawahnya 8, N-K. Nah, ternyata F hitungnya itu lebih besar daripada T hitungnya lebih besar dari T tabel. Maka hipotesis diterima. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi diterima. Begitu. Ini adalah perhitungan manual, tetapi dalam prakteknya nanti saudara tidak serumit ini. Ini untuk melakukan analisis dengan menggunakan Microsoft Excel, saudara bisa ini untuk menghitung B-nya, itu saudara cukup dengan ini menggunakan insert function. Klik insert function, kemudian kategorinya adalah statistikal, cari slope atau kemiringan S, PQR. Nah, ini slope. Oke. Y-nya mana? Y-nya ini. Kemudian X-nya mana? X-nya ini. Oke. Nah, kan ketemunya sama. Kalau kemudian untuk mencari nilai A-nya sama, insert function, kategorinya statistikal, cari intercept ini.
Nah, ini intercept nih ya, ada intercept, oke. Y-nya mana? Ini kan. Kemudian X-nya mana? Ini kan. Nah, kemudian yang berikutnya kita klik oke. Nah, udah sama kan? Tapi apabila saudara sudah hafal ya langsung saja diketik kayak gini. Slope. Nah, slope. Y-nya mana? Ini. Lihat pemisahnya. Pada Excel saja saya pemisahnya menggunakan koma. Ya. Nah, kemudian ini ketik saja intercept. Y-nya mana? Ini kan. Kemudian ini. Nah, dah temunya sama saja lah. Nah, itu cara menghitung persamaan regresi dengan menggunakan insert function. Kemudian selain ini, saudara bisa juga menggunakan ini, menggunakan data analisis. Caranya adalah ini, tapi ini harus saudara pastikan dulu bahwa di Excel saudara Edge in Analysis Toolpack-nya sudah diinstal. Data analisis, cari regression, R, regression. Nah, ini, oke. Y-nya mana? Y-nya ini kan. Nah, kemudian X-nya mana? X-nya ini, jenis kelamin. Karena nama variabelnya tadi ikut saya blok, maka label saya contreng. Oke. Nah, ini adalah outputnya. Ini adalah persamaan regresinya tadi. Ini persamaan regresinya A18, ya. A18, kemudian B-nya 3,28. Kemudian yang berikutnya ini adalah nilai F hitungnya yang tadi sudah kita hitung 55,341 dengan tingkat signifikansi ini 0,0004733. Kemudian T hitungnya ini tadi sudah kita hitung 7,439. Ini T hitungnya tadi sudah 7,439, samalah. Kemudian ini R kuadratnya, ini R kuadratnya. R kuadratnya 0,874. Ini yang sudah kita hitung. Kemudian tingkat signifikansinya ini 0,00004. Nolnya 4 ya. Di belakang koma 739. Signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Untuk menguji apakah ini signifikan atau tidak, saudara bisa menggunakan T hitung dibandingkan dengan T tabel. Apabila T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dikatakan signifikan. Atau saudara bisa menggunakan ini, bisa menggunakan P-value. Apabila P-value-nya lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan signifikan. Ini kan lebih kecil dari 0,05. Ini formatnya saya rubah ke dalam bentuk number saja. 3 angka. Nah, ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dikatakan bahwa ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Atau kalau menggunakan kategori ini ya juga signifikan karena lebih besar daripada T tabel. Model dinyatakan fit karena F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Angka 10 ini adalah menunjukkan jumlah pengamatan. Ini adalah R square yang telah disesuaikan. Kemudian ini multiple R adalah akar dari R kuadrat. Kemudian standar error ini ya, standar error adalah akar dari ini, mean square residual, akar dari mean square residual. Kemudian yang berikutnya,
angka 1 ini diperoleh dari K-1. K-1. 8 diperoleh dari N-K, 10 dikurangi 2. Kemudian angka 9 diperoleh dari N-1. Jadi ini cara membacanya adalah degree of freedom regression. Degree of freedom regression diperoleh dari K-1. Kemudian bawahnya ke-8 adalah degree of freedom residual. Itu diperoleh dari N-K. Kemudian yang bawahnya lagi, degree of freedom total adalah N-1. Kemudian ini bacanya adalah sum square regression. Ini adalah sum square residual. Ini adalah sum square total. Jadi ini ditambah 26,8 ditambah 3,8 ketemunya adalah 30,74. Ini bacanya adalah mean square regression. Ini bacanya adalah mean square residual. Angka 26 ini diperoleh dari 26 dibagi 1. Angka 0,48 diperoleh dari 3,88 dibagi 8. Kemudian F hitung ini diperoleh dari 26,8 dibagi dengan 0,4 atau mean square regression dibagi dengan mean square residual. Nah, begitulah itu adalah analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy. Analisis regresi dengan satu kategori, dengan satu variabel bebas, 2 variabel kategori sama dengan analisis ANOVA, analisis of varian. Nah, ini datanya semacam ini sama, ini ya. Ini data tadi, cuma saya kelompokkan. Ini adalah data untuk laki-laki, konsumsi laki-laki. Ini adalah data untuk konsumsi perempuan. Apakah terdapat perbedaan antara konsumsi laki-laki dan konsumsi perempuan? Kalau terdapat perbedaan, berarti terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi. Cuma bedanya, apabila kita menggunakan regresi variabel dummy, hipotesisnya adalah apakah terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi. Tetapi kalau kita menggunakan ANOVA, maka hipotesisnya adalah apakah terdapat perbedaan. Karena ANOVA adalah uji beda, sedangkan regresi adalah uji asosiatif kausal. Sehingga kata kuncinya adalah pengaruh, sedangkan ANOVA kata kuncinya adalah perbedaan. Kita akan mencoba menganalisis dengan menggunakan ANOVA. Caranya adalah ini, data analisis, kemudian dicari ANOVA. Ini pakai ANOVA single factor. Oke. Kemudian yang mau dianalisis mana? Ini kan? Nah ini, di blok. Nama variabelnya ikut di blok, laki-laki dan perempuan ikut di blok, maka labelnya saya contreng. Tapi kalau laki-laki dan perempuannya tidak ikut di blok, maka tidak perlu dicontreng. Alfanya 5%. Nah ini. Ini kita bandingkan saja dengan output yang tadi. Dengan output yang tadi. Saya kopikan ke dalam output yang tadilah. Nah ini. Nah, ini saya kopikan di sini biar sama. Nah, ini ANOVA di sini, ini nilainya sama dengan ANOVA di sini. Saudara perhatikan F-nya kan sama tuh. Kemudian mean square between group-nya di sini istilah mean square between group, di sini adalah mean square within group ini ya. Ini sama. Sehingga akan memberikan simpulan yang sama. Ini jumlah laki-lakinya 5, jumlah perempuan 5. Nilai konsumsi laki-laki kalau dijumlah 106,4, nilai konsumsi perempuan kalau dijumlah 90, rata-rata konsumsi laki-laki adalah 21,28, sementara rata-rata konsumsi perempuan adalah 18, varian untuk laki-laki adalah 0,347, varian untuk perempuan adalah 0,64. Apakah terdapat perbedaan antara konsumsi laki-laki dengan konsumsi perempuan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saudara perhatikan nilai F-nya ini. Nah ini nilai F ini kita
bandingkan dengan F-tabel. Tadi kalau menggunakan F-tabel tadi adalah eh, diperoleh nilai F-tabelnya itu sebesar 5,318. 5,318. Ini lebih besar daripada 5,318 sehingga dinyatakan signifikan atau terdapat perbedaan konsumsi antara yang berjenis kelamin laki-laki atau dengan yang berjenis kelamin perempuan. Atau saudara, ini ya, atau saudara bisa melihat ini tingkat signifikansinya. Kalau tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan signifikan. Artinya terdapat perbedaan konsumsi antara laki-laki dan perempuan. Ini. Di sini juga sudah muncul nilai F-tabelnya ini, F kritis. 5,317 atau kalau dibulatkan 5,318 lah. Nah ini apabila kita bandingkan F-tabel ini dengan F kritis, apabila F-tabel lebih besar daripada F kritis, maka disimpulkan terdapat perbedaan antara konsumsi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saudara menggunakan kalau saudara menggunakan regresi menggunakan variabel dummy dengan menggunakan ANOVA, itu akan memberikan simpulan yang sama. Saya rasa itu untuk analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tunggu komen dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.